dirawat dengan baik oleh para Qasim, tidur di bantal sutra. Pelayan istana harus membungkuk saat ngelewatin anjing Peking ini. Juga ada peringatan, barang siapa dengan sengaja menyakiti anjing Peking ini bakal terancam hukuman mati. Kemarin Intan membahas tentang Yuan Mingyuan, istana kekaisaran yang dihancurkan dan dijarah sama Inggris dan Perancis. Semua barang diambil semua, termasuk anjing. Anjing lo sampai diambil. Anjing kalau diambil tuh berarti anjingnya itu spesial. Sespesial apa sih anjingnya itu? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request video, pertanyaan, ataupun support yang bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Beberapa bulan yang lalu pas Intan membahas kasus Hello Kitty itu, Intan itu sempat batin, kok ada ya manusia dari lahir ceprot sampai meninggal, sampai menutup mata, kok nggak ada bahagianya sama sekali. Hari ini Intan mau menceritakan kebalikannya. Ini anjing guys, cuman anjing loh, tapi nasibnya dia itu lebih bahagia daripada manusia kebanyakan. Ceritanya kayak gini, setelah Yuan Mingyuan itu di bumi hanguskan dengan ganasnya, lukisan emas sutra diambil semua sama pasukan Inggris dan Perancis. Ada anjing. Anjing itu pun juga diambil. Tapi anjing ini bukan sembarang anjing. Ini anjing yang spesial, anjing permaisuri kaisar. Ini tipenya kalau sekarang itu banyak yang manggil dia anjing Peking. Ini fotonya kayak gini nih. Dari fotonya kelihatan banget ya kalau dia itu tipikal anjing peliharaan, bukan anjing yang galak-galak gitu. Ternyata anjing Peking ini ada legendanya loh. Dipercayai ada singa. Singa itu jatuh cinta kepada binatang marmoset. Buat teman-teman yang nggak tahu marmoset apa, marmoset bentuknya kayak gini nih. Dia itu primata juga, salah satu jenis monyet. Singa itu saking bucinnya, dia itu memohon kepada dewa supaya tubuhnya itu dikecilin dan hatinya dilembutin. Makanya kalau teman-teman lihat anjing Peking ini secara kasat mata dia mirip banget sama singa, cuman bentuknya mini, bentuknya anjing mini, dan dia itu gak galak. Bahkan bisa dibilang dia anjing yang manja. Karena asal-usulnya yang sakral ini, makanya anjing Peking ini di dinasti Qing ini dianggap sebagai binatang yang dihormati, bahkan dianggap sebagai sahabatnya permaisuri. Dirawat dengan baik oleh para Qasim, tidur di bantal sutra. Bahkan anjing Peking ini sering sembunyi di balik jubah kekaisaran. Pelayan istana harus membungkuk saat ngelewatin anjing Peking ini. Bukan cuman lewat, saat anjing Peking ini diserahkan dari satu pelayan ke pelayan lain, nyerahkannya itu sambil bungkuk kayak gini. Juga ada peringatan, barang siapa dengan sengaja menyakiti anjing Peking ini bakal terancam hukuman mati. Hukuman mati ini benernya Intan setuju loh, kalau misalkan diterapkan di zaman sekarang itu juga Intan setuju mestinya. Soalnya nyawanya anjing itu juga berharga, bukan cuma nyawanya manusia aja yang berharga. Nggak suka sih Intan kalau ada orang semena-mena terhadap anjing ini, nggak suka. Seperti yang Intan ceritakan kemarin, di tahun 1860 terjadi pengrusakan, terjadi pembumi hangusan Yuan Mingyuan. Dan sampai istana itu wis hancur lebur. Kenapa ada pengrusakan? Pengrusakannya seperti apa? Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ada kapten pada saat pengrusakan itu ya, kapten Inggris yaitu John Hardun. Dia ngeliat ya si anjing Peking ini. Si anjing Peking ini kelihatan banget ya, anjing dirawat sama nggak dirawat itu kelihatan banget.
Karena dia merasa anjing ini spesial, dibawalah anjing itu ke Inggris dan dihadiahkan kepada Ratu Victoria. Karena Ratu Victoria itu suka sama anjing. Diberangkatkanlah si anjing itu di tahun 1861 ke Inggris. Nah lo, Intan aja belum pernah ke Inggris, ini anjing pernah ke Inggris. Ratu Victoria menerima anjing itu dan menamai anjing itu Luti. Karena memang dia kan hasil jarahan ya, jadi namanya itu merujuk pada barang rampasan. Luti ini menurut sejarah adalah anjing Peking pertama yang menampakkan kakinya di Inggris. Nah ini anjing sudah hidup di dua istana yang berbeda. Yang pertama di istana Beijing yang Yuan Mingyuan itu, dan yang kedua di istananya Ratu Victoria. Keren banget ya, hoki banget ini anjing. Menurut London Illustrated News, Luti ini dideskripsikan sebagai hewan tercantik dan sejauh ini merupakan hewan kecil yang paling cantik di Inggris. Itu deskripsinya London Illustrated News. Tapi nasibnya Luti saat di istananya Ratu Victoria, dia nggak sebahagia di Tiongkok sana. Iya dong, di Tiongkok itu dia dimanja banget loh. Bahkan menurut Harper's Weekly ini menyatakan bahwa Luti ini makhluk kecil yang kesepian dan tidak disukai sama sesama anjing. Jadi Ratu Victoria ini kan punya banyak anjing ya. Jadi Luti ini nggak sampai dispesialkan kayak gimana. Bukan berarti diperlakukan dengan jelek, enggak ya. Cuman agak dicuekin, ya diperlakukan sama lah sama anjing-anjingnya. Nah, sedangkan anjing itu ternyata rasis juga ya. Tahu ada anjing dari Tiongkok, nggak mau berteman sama anjing dari Tiongkok tersebut. Makanya Luti itu kesepian di istana Inggris. Luti mati di Kastil Windsor 2 Maret 1872. Nggak ada sampai pemakaman khusus yang ada namanya, itu nggak ada ya. Wis mati ya sudah, goodbye, itu aja. Ini Intan kasih lihat salah satu gambar dari seniman Inggris yaitu Frederick William Kell. Ini seniman di tahun 1800-an. Ini Frederick ini salah satu seniman yang sering mendapatkan penghargaan dari Ratu Victoria atas hasil karya-karyanya. Dia pernah menggambar Luti. Ini nih gambarannya Luti menurut lukisannya Frederick William Kell. Bagus ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.